Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 3. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita memasuki bab yang keempat, yaitu kita akan belajar tentang sikap terpuji. Ya, di buku kalian halaman 41, yaitu dengan tema hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Apa itu perilaku terpuji? Mari bersama-sama kita cari tahu dulu apa itu perilaku terpuji. Perilaku terpuji adalah segala sikap kita, ucapan kita, dan perbuatan kita yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Jadi apapun yang kita lakukan, ya, yang kita ucapkan itu adalah baik menurut Islam, maka itu disebut dengan perilaku terpuji. Nah, mengapa kita harus berperilaku terpuji? Karena perilaku terpuji itu akan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan bagi sesama. Tidak untuk diri kita sendiri, tetapi untuk lingkungan yang ada di sekitar kita. Kemudian setiap muslim yang berperilaku terpuji, hidupnya akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Nah, itu adalah pengertian dari perilaku terpuji dan alasan mengapa kita harus berperilaku terpuji. Nah, contoh perilaku terpuji itu sangat banyak sekali ya. Ada mungkin kalian jujur, kemudian amanah, kemudian tidak marah-marah atau sabar gitu. Itu adalah contoh perilaku terpuji. Namun pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas ada tanggung jawab dan tawadhu. Ya. Pertama kita akan membahas tentang tanggung jawab dulu ya. Kita akan bahas tentang tanggung jawab dulu. Apa itu tanggung jawab? Nah, teman-teman pasti sudah pernah atau sering mendengar kata-kata tanggung jawab ya. Mungkin dari ayah kita, dari ibu kita, atau bahkan dari bapak ibu guru ya, dari kelas 1 mungkin pernah mendengar kata-kata tanggung jawab. Nah, apa sebenarnya tanggung jawab itu? Tanggung jawab itu adalah keadaan di mana kita wajib menanggung segala sesuatu yang kita lakukan ya, atau bahasa gampangnya itu jadi orang yang bertanggung jawab itu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya dan bersedia menerima akibat dari apa yang telah diperbuatnya. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu, berarti kita menerima akibat dari apa yang kita perbuat. Itu namanya tanggung jawab. Contoh kita bermain, kemudian apa akibatnya? Kemudian mainannya berantakan. Berarti kita bertanggung jawab atas mainan itu untuk merapikannya kembali. Nah, itu adalah pengertian dari tanggung jawab. Sudah paham ya di sini ya? Jadi orang yang bertanggung jawab itu pasti bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas yang dibebankan atau diberikan kepada kita. Nah, ini ada gambar. Yang pertama gambar A, yang kedua gambar B ya. Gambar A ini Bapak punya cerita sedikit pengantar untuk kedua gambar ini. Setelah kita makan, apa yang harus kita lakukan ya? Apa yang harus kita lakukan? Ya, jelas pertama berdoa terlebih dahulu. Setelah makan, kemudian yang gambar A itu mencuci piring yang kita gunakan atau alat makan yang kita gunakan. Yang B itu langsung main game, gitu kan? Langsung main game. Nah, kira-kira manakah yang termasuk perilaku tanggung jawab dalam hal ini? Oke, teman-teman semua pasti tahu jawabannya pasti A, yaitu mencucinya sendiri. Tidak dibiarkan di depan TV dan kemudian kita lari main ya, main game atau main HP. Nah, jadi itulah yang disebut dengan tanggung jawab. Setelah kita melakukan segala sesuatu, maka kita harus menanggung apa akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Oke, kita next.
Nah, macam-macam tanggung jawab. Tanggung jawab itu ternyata tidak hanya satu, tetapi ada beberapa tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Di antaranya adalah tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Karena kita adalah seorang muslim, maka kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita ucapkan. Ya, kita dulu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berarti kita harus bertanggung jawab apa yang telah kita ucapkan, yaitu melaksanakan ibadah-ibadah sesuatu yang diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kita sholat 5 waktu ya setiap hari, tidak ditinggalkan. Itu bertanggung jawab. Tapi kalau kita sholat 5 waktunya masih belum lengkap, masih 3 waktu, bahkan ada yang 2 waktu ya, maka berarti belum termasuk orang yang bertanggung jawab karena ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala tidak dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang kedua, mengaji atau membaca Al-Qur'an dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak hanya sekedar pembelajaran di dalam sekolah, tidak hanya sekedar ketika kita ngaji di masjid atau disuruh orang tua, tetapi kita benar-benar butuh. Karena itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian contoh yang ketiga, ketika kita berpuasa. Nah, berpuasa itu juga melatih tanggung jawab. Ya, kalau puasa kita seenaknya sendiri, ya berarti kita belum termasuk orang yang bertanggung jawab. Kadang puasa, kadang tidak, kadang setengah hari gitu kan. Berarti belum termasuk orang yang bertanggung jawab. Tapi kalau berpuasanya dengan ikhlas, ya penuh sampai selesai, kemudian jujur, tidak sembunyi-sembunyi makan atau minum gitu ya. Jadi itu adalah contoh dari tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada salah satu hadis ya, Rasulullah SAW yang berbunyi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin, setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini itu akan ada pertanggungjawabannya nanti di akhir. Jadi apa yang kita lakukan maka harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, tidak boleh seenaknya sendiri karena sudah ada peraturan. Kemudian next, yaitu yang kedua, yaitu tanggung jawab kepada diri sendiri. Mengapa kita harus tanggung jawab kepada diri sendiri? Ialah karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, ya, tangan yang bisa digerakkan, digunakan. Oleh karena itu kita juga harus bertanggung jawab pada kita sendiri. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah menjaga kesehatan tubuh kita dengan cara makan makanan yang baik dan halal, ya, serta berolahraga. Kalau makanan itu sudah baik dan halal, insya Allah sudah bergizi. Ya, contoh makanan yang halal tetapi kurang baik apa? Contoh kita makan pizza itu kan halal, tetapi ketika kebanyakan itu juga kurang baik untuk tubuh kita. Atau sering banyak jajan yang mengandung micin, ya, mengandung MSG. Ya, itu ada sertifikat MUI-nya itu halal, tetapi kalau kita konsumsi secara rutin itu juga tidak baik untuk tubuh kita. Nah, salah satu bentuk tanggung jawab kepada diri sendiri adalah makan sesuatu yang baik dan halal serta berolahraga. Kemudian apa? Giat dalam belajar. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita otak, ya. Kita asah dengan cara belajar. Kalau tidak bagaimana? Ya akan berkarat. Rasanya itu otaknya tidak bisa kepakai dengan maksimal karena tidak digunakan belajar setiap hari. Itu adalah contoh dari tanggung jawab pada diri sendiri. Kemudian menjaga pemberian Allah dengan melakukan hal-hal yang baik seperti diberi mulut dan lisan, jadi dibuat ngomong, buat bicara yang baik. Itu adalah salah satu tanggung jawab untuk diri kita sendiri. Kemudian dikasih telinga untuk mendengarkan yang baik-baik, dikasih
maka kita melihat yang baik. Nah, itu adalah bentuk tanggung jawab pada diri. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab kepada orang tua. Tanggung jawab kepada orang tua diantaranya kita melaksanakan perintah orang tua selagi perintah orang tua itu ya tidak menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tidak boleh kita menolaknya. Kalau kita menolaknya berarti kita belum bisa bertanggung jawab terhadap orang tua kita. Kemudian mendengarkan nasihat orang tua. Jangan ketika orang tua kita memberi nasihat kita malah main game, nonton TV, disambil nyanyi gitu kan. Kemudian sambil lari-lari main gitu, nggak dengerin. Nah, itu berarti kita belum termasuk anak yang bertanggung jawab terhadap kedua orang tua kita. Kemudian bersikap santun dan lemah lembut kepada orang tua kita, ya. Tidak membentaknya, suaranya tidak melebihi suara orang tua, ya, lebih lembut, ya. Jangan keras-keras, jangan teriak-teriak. Berlaku juga untuk guru-guru kita. Ketika bicara sama guru-guru kita juga harus santun dan lemah lembut. Selanjutnya ada tanggung jawab terhadap lingkungan. Tanggung jawab terhadap lingkungan, contohnya menjaga kebersihan lingkungan rumah kita, kemudian sekolah kita, kemudian lingkungan masyarakat kita. Dengan cara apa? Yang paling mudah dan sering kita dengar adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, kadang kan sering tuh masih terlihat anak-anak ketika masuk sekolah itu habis makan snack, itu sampahnya tidak lari ke tempat sampah, malah lari ke laci, ada yang dibuang sembarangan gitu. Itu berarti belum tanggung jawab orang. Selanjutnya apalagi tidak menebang pohon secara sembarangan karena bisa menyebabkan banjir, tanah longsor ya. Kemudian tidak membuang limbah rumah tangga ke sungai. Kalau ada saluran limbah dari rumah ya, air bekas cucian, bekas cuci piring itu tidak dibuang lewat saluran ke sungai. Nah, begitu teman-teman semua untuk materi kita hari ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Semoga bermanfaat untuk materi tawaduk, insya Allah di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.